Selamat pagi, ketemu lagi dengan Ibu Sarifah Murni di semester kedua. Sebelumnya, kamu sudah memperoleh hasil di semester pertama. Ibu ucapkan selamat bagi kamu yang memperoleh hasil yang maksimal. Dan bagi kamu yang belum maksimal, tetap belajar keras, tetap semangat belajar untuk memperoleh hasil maksimal. Oke. Manusia bernafas sekitar 9 sampai 20 kali per menit. Nah, untuk itu kita akan masuk ke materi pertama di semester kedua ini mengenai sistem pernafasan, submateri pernafasan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini adalah agar kamu mampu menganalisis hubungan antara organ pernafasan dan kamu mampu menghitung volume pernapasan pada manusia. Fokus dengan penjelasan materi sistem pernapasan untuk hari ini. Sistem pernafasan manusia, submateri pernafasan pada manusia. Buka buku Grafindo halaman 130 sampai halaman 141. Silakan dibaca. Kita akan membahas mengenai organ pernafasan, volume udara pernafasan, mekanisme pernafasan, dan gangguan pernafasan pada bab ini. Setelah kamu membaca bukumu, pastinya kamu sudah tahu apa itu bernafas. Bernafas adalah proses memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui organ pernafasan. Nah, organ pernafasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru atau pulmo. Hidung, nama latinnya adalah cavum nasalis. Udara masuk ke rongga hidung akan dibersihkan oleh rambut dan terdapat juga yang namanya selaput lendir atau mukus. Selaput lendir bermanfaat untuk mengatur suhu udara pernafasan dan mengenali bau, sedangkan rambut-rambut halus untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Faring merupakan persimpangan antara rongga tenggorokan dan rongga kerongkongan. Rongga tenggorokan saluran pernafasan dan rongga kerongkongan adalah saluran pencernaan. Pada faring terdapat epiglotis yang bisa terbuka dan tertutup di antara rongga tenggorokan dan rongga kerongkongan. Laring atau pangkal tenggorokan atau sering disebut sebagai tekak merupakan tempat terletaknya pita suara, sehingga pada laring merupakan tempat dihasilkannya suara. Apabila udara masuk menggetarkan pita suara, getaran ini akan menghasilkan suara. Selanjutnya adalah trakea atau tenggorokan, panjangnya kurang lebih 10 cm, yang terdiri dari tulang rawan. Bercabang membentuk bronkus. Pada trakea terdapat 3 lapisan. Pada lapisan luar terdiri jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri dari epitelium bersilia, yang fungsinya juga untuk menyaring udara yang masuk. Bronkus atau cabang batang tenggorokan, jumlahnya sepasang. Bronkus kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar daripada yang kanan. Dan bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus cabang dari bronkus. Bronkiolus akan bercabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan dindingnya semakin tipis. Rongga bronkiolus masih mempunyai silia, dan bronkiolus akan bermuara ke alveolus. Selanjutnya alveolus berupa gelembung-gelembung udara, tempat terjadinya difusi O2 dan CO2. Dan perlu kamu ingat, pada alveolus terdapat kapiler-kapiler darah. Paru-paru jumlahnya sepasang. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau bagian, sedangkan yang kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang disebut sebagai pleura, dan lapisan pleura tipis dan rangkap 2. Di antara kedua lapisan terdapat cairan pleura yang fungsinya sebagai pelumas.
Tujuannya untuk mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernafas. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme pernafasan. Nah, mekanisme pernafasan berdasarkan tempat terjadinya pertukaran gas dibedakan menjadi pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Pernapasan luar merupakan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dan darah. Reaksi kimianya adalah hemoglobin akan mengikat oksigen menjadi oksihemoglobin. Sedangkan pernapasan dalam atau internal merupakan pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Reaksinya adalah oksihemoglobin akan diuraikan menjadi hemoglobin dan oksigen. Mekanisme pernafasan berdasarkan otot yang berperan aktif dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada pada saat inspirasi atau menghirup oksigen dan pada saat ekspirasi atau mengeluarkan oksigen itu prosesnya berbeda. Pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, dan udara masuk. Sebaliknya, pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara pada paru-paru membesar, dan udara keluar. Pada pernafasan perut, mekanisme inspirasinya otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, dan udara masuk. Sebaliknya pada saat ekspirasi atau mengeluarkan udara, otot diafragma relaksasi mengakibatkan diafragma berbentuk cekung. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada membesar, dan udara keluar. Berikutnya adalah volume udara pernapasan. Jumlah udara yang keluar masuk paru-paru bergantung pada cara kita bernafas. Volume udara dibedakan menjadi volume tidal atau udara pernapasan biasa. Itu jumlahnya 500 mili. Kemudian volume cadangan inspirasi atau nama lainnya adalah udara komplementer. Udara yang kita bisa hirup sekuat-kuatnya dan masih ada tertinggal di paru-paru itu jumlahnya 1500 mili. Selanjutnya volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer adalah udara yang kita hembuskan sekuat-kuatnya masih ada tertinggal di paru-paru jumlahnya 1500 mili. Kemudian volume sisa atau residu jumlahnya 1000 mili. Kapasitas vital paru-paru adalah udara pernapasan biasa ditambah dengan udara suplementer dan komplementer jumlahnya 3500 mili. Dan kapasitas total paru-paru adalah kapasitas vital paru-paru ditambah udara residu jumlahnya adalah 4500 mili. Pada saat bernafas, di dalam sel terjadi proses pembentukan energi. Energi tersebut tidak langsung digunakan, tetapi disimpan terlebih dahulu dalam bentuk energi kimia, yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Nah, untuk proses pembentukan ATP terjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah glikolisis menghasilkan 2 molekul ATP, siklus Krebs menghasilkan 2 molekul ATP, dan transport elektron yang menghasilkan 34 molekul ATP. Jadi jumlah ATP secara keseluruhan adalah 38 ATP yang dihasilkan dalam energi pernafasan. Dan yang terakhir adalah mengenai gangguan pernafasan. Contohnya adalah asfiksi, gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan, polip, pembengkakan kelenjar limfa di hidung, bronkitis peradangan pada bronkus, pleuritis peradangan pada selaput pleura. Asma itu adalah gangguan pada rongga saluran pernafasan. Kemudian TBC itu diakibatkan oleh gangguan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pneumonia, radang paru-paru yang diakibatkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Difteri itu menyerang saluran pernapasan anak bagian atas yang diakibatkan oleh bakteri juga. Dan yang sekarang yang sangat viral yang kita rasakan dari bulan Februari sampai
di bulan ini, Januari 2021 adalah COVID-19 yang juga mengganggu saluran pernafasan dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget, nggak usah pergi keluar. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu bener-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behavior so that you're not transmitting it. Oke, kesimpulan untuk materi sistem pernapasan kita kali ini adalah yang pertama, kamu mengetahui urutan dari saluran pernapasan beserta fungsinya yang dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Dan yang kedua, kamu mengetahui mekanisme pernapasan secara internal dan eksternal, pernapasan dada, pernapasan perut, dan yang terakhir adalah kamu mampu menghitung volume pernapasan manusia, kapasitas vital paru-paru, dan kapasitas total paru-paru. Oke anak-anak ibu, materi kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa persiapkan dirimu untuk pertemuan kita selanjutnya, masih tetap mengenai sistem pernapasan, submateri pernapasan pada hewan. Jangan lupa dibaca bukunya di rumah. Dan jika kamu kurang paham mengenai penjelasan dari materi yang ibu sampaikan tadi, kamu boleh diskusi dengan ibu. Silahkan tanyakan ibu di Discord. Dan protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Bersama Ibu Sarifah Murni, salam literasi.